Dan juga sekalian tanyakan ke mana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba itu canda aja, mungkin wakil gubernurnya kangen sama sekda. Boleh tuh, sekda Jabar tuh cerdas loh. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya sekda itu administratif. Nah, sekda Jabar itu bukan hanya administratif, dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju ke depan. Misalnya tadi pagi nih, telepon ke saya, Pak Gubernur izin, kenapa? Ini banyak sampah, terus ini monumennya kotor, terus itu kewajiban siapa? Kewajiban saya bersihkan sekarang. Nah itu beda. Jadi kebanyakan sekda administratif karena ini punya latar belakang pendidikan seni militer lewat APDN zaman dulu ya, IPDN, pernah ikut wajib militer, pernah jadi danramil, jadi memang kalimatnya tarung. Nah itu gayanya. Jadi memang dia bukan hanya orang administratif, orang lapangan. Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ngadugikeun ya ASN, dia termasuk sekda di dalamnya ulah lempoy gitu, tapi kedah pok torolong kudu rancinges ya, seueur program Pak Gubernur anu luar biasa, bahkan outside the box ya, eta sesapisan ya di backupna upami sekda sareng jajaran henteu on the spot oge, henteu di lapangan, numawi simkuring anu bertugas kangge ngarumuskeun kawijakan mulai tina identifikasi masalahna, kemudian agenda setting sareng rumusan solusi ya, ngabantos kepala daerah ya kedah tiasa merasakan situasi kondisi atmosfer di lapangan. Janten punten upami henteu tiap dinten aya di gedung sate, simkuring aya di dinas-dinas atanapi aya di lapangan ya, upamina seueur anu kedah dikoordinasikeun, dikonsolidasikeun, simkuring di rumah dinas margi aya ruang rapat, aya ruang kerja oge di rumah dinas. Seperti itu, hapunten ya, saya mah tebih begitu, tapi urusan kinerja ya itu tanggawalar ya, cadu mundur pantang mulang mun maksud tercan laksana ya, kangge pelaksanaan tugas urang ngageduan kewajiban kangge mempertaruhkan apapun jiwa raga bahkan kangge rakyat Jawa Barat. Tapi hapunten datang tos dina prak-prakanana seueur kakirangan, kirang tata titi diduga prayoga, simkuring tegak lurus ke Pak Gubernur, loyal ke Pak Gubernur, tangtos simkuring oge loyal ke Pak Wakil Gubernur ya, dan loyal oge ke wargi-wargi para ASN sareng mitra kerja stakeholders anu sanesna. Mangga urang saserengan rempuk jungkung sauyunan sarendek saiga sabobot sapihanean ngawangun Jawa Barat, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Pakarong. Ya, kondisi Monumen Juang sayap timur ini sekarang sudah mulai bersih ya. Tadi pagi langsung saya inspeksi dan teman-teman dari Dinas LH, dari Biro Umum dan dari Dinas LH Kota Bandung langsung bergerak. Alhamdulillah tuh. Sampahnya sudah bersih semua. Ya, tinggal disemprot. Mudah-mudahan setelah disemprot bisa bau di dia. Ini Monumen Juang. Ngaranake Monumen Juang. Lain monumen sampah kadang-kadang. Semua hari kerja, semua jam kerja untuk Jawa Barat istimewa. Ayo bergerak. Ayo. Tadi numpuk sekarang sudah mulai bersih. Ya tinggal nanti bagaimana penanganan permanennya, dan kita turun semua hari kerja, semua jam kerja untuk rakyat Jawa Barat. Pasukan gedung sate. Ini teman-teman hebat-hebat ini. Biasa bebersih di gedung sate. Sore ini kita kerahkan bebersih di Monumen Juang. Siap. Kudu letir siap. Siap. Dari insiden kecil yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan soal sekda kemana waktu paripurna dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, itu memberi gambaran ya, walaupun oleh Kang Deddy Mulyadi dianggap bahwa Wagub
bertanya sekdanya kemana, coba tanyain, dan lain-lain, tidak hadir, belum pernah hadir, dan ketika di kantornya juga tidak hadir. Itu juga menjadi bagian penting dan langsung dibela oleh Kang Deddy Mulyadi, tanda kutip. Bahkan Kang Deddy Mulyadi memuji Sekda Jabar itu, tanda kutip ya, secara sarkastis, tinggi langit lah, hemat dulu Rahayu. Tapi juga wajar sih, karena kita menyaksikan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang memang dalam gerakan-gerakan membangun, gerakan-gerakan dalam menangani setiap masalah itu gercep, ingin cepat selesai, ingin tidak ada penundaan, tidak suka dengan birokrasi, tidak suka dengan lambat. Maka ketika ia menemukan sekda yang tidak saja memang bertugas dan memosisikan diri sebagai pejabat yang biasanya administratif, maka ia sangat suka dengan Sekda Provinsi Jawa Barat ini. Dan tentu Kang Deddy juga mungkin tidak hendak juga merendahkan Pak Wakil Gubernur Jawa Barat ya. Meskipun Pak Erwan ini kemudian menyentil, Kang Deddy Mulyadi malah menganggap bahwa sentilan Erwan terhadap Sekda Provinsi Jawa Barat itu memang dianggap bercanda ya, hanya gurauan gitulah dalam sebuah rapat forum. Tetapi kita juga tidak tahu persis apakah memang Pak Wagub ini benar-benar bersenda gurau atau sesungguhnya ia serius, karena namanya selama ini memang jarang muncul ke publik, jarang fenomenal, jarang terlihat melakukan gerakan-gerakan dalam membantu tugas-tugas Gubernur Jawa Barat. Karena yang namanya wakil sesuai dengan undang-undang, ya ia adalah bertugas dan bertanggung jawab kepada Pak Gubernur, termasuk Pak Sekda Jawa Barat. Cuman kalau kemudian kita mencoba mengurai dan mengkaji secara struktural bahwa pemimpin tertinggi dalam pemerintahan itu salah satunya adalah gubernur. Tetapi jabatan paling puncak di birokrasi di ASN di tingkat Provinsi Jawa Barat adalah Pak Sekda. Jabatan tertinggi di kabupaten untuk seluruh pegawai abdi negara, pegawai negeri sipil, ya Sekda. Jabatan puncak dari seorang kepala daerah, kepala pemerintahan di tingkat kabupaten, ya bupati, bukan wakil. Meskipun undang-undang memberikan semacam legitimasi bahwa mereka dipilih secara sepaket, tetapi dalam praktik, dalam tugasnya, dalam tanggung jawabnya, ya wakil itu memang sekedar membantu gubernurnya atau bupatinya. Jadi termasuk pertanggungjawaban kerjanya apa juga hanya dikasih atau didisposisi oleh seorang gubernur. Tidak punya kewenangan untuk nandatangan ABC dan lain-lain, kecuali memang diperintah dan disuruh oleh seorang gubernur. Nah, dalam hal ini memang Kang Deddy Mulyadi tentu butuh orang seperti Pak Sekda yang gercep, yang juga mau turun ke lapangan, tidak harus nunggu diperintah. Ketika ada sampah yang harus dibersihkan, ketika ada masalah yang harus diselesaikan, bagaimana kemudian cara Pak Sekda membriefing bawahan-bawahannya, para kepala dinas, para kabid, para kepala badan, dan lain-lain. Itu tentu model-model cara Pak Sekda ini yang dibutuhkan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan Kang Deddy Mulyadi senang tentu saja mendapatkan partner kerja di birokrasinya orang semacam Pak Sekda Jawa Barat. Nah, dari sini kita bisa belajar, kita kesampingkan apa yang terjadi dalam kemudian hubungan misalnya seorang wakil gubernur dengan gubernurnya dengan Pak Sekda. Kita tinggal baca undang-undang bahwa wakil gubernur sebetulnya tugasnya ya bertanggung jawab kepada Pak Gubernur gitu, termasuk Pak Sekda. Hanya kalau Pak Sekda itu punya pasukan di bawahnya, yakni ASN itu jabatan tertingginya ya Sekda, kepalanya ASN ya Pak Sekda. Kalau Pak Wagub itu memang tidak punya pasukan, dan tentu saja dia adalah wakil dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jadi kira-kira seperti itu. Polemik ini tentu saja tidak mesti diperpanjang, tapi dapat dijelaskan secara detail bahwa
kita melihat ritme kinerja di Provinsi Jawa Barat, tinggal kita menghangatkan mesin, mendorong, mensupport Pak Wagub agar juga turut serta terlibat dan tidak hanya duduk di kantor, tetapi dia juga harus banyak melakukan gerakan-gerakan sepanjang koordinasi, kemudian sepanjang bertanggung jawab kepada Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kalau Pak Sekda sudah on the track, sudah sesuai dengan kemauan, harapan, dan tentu saja keinginan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang selama ini memang kerjanya Satset harus memutuskan banyak hal dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Barangkali itu, terima kasih ya. Mudah-mudahan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa dengan para pemimpinnya yang begitu giat, ikhlas, tanpa harus disuruh, punya inisiatif yang tinggi, punya kreativitas untuk menyelesaikan banyak problem di Jawa Barat ya.